permasalahan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ya, salah satu yang tim McKinsey temukan ini adalah ada transformasi ya atau perubahan atau peningkatan skala usaha, skala kecil ya, kecil ke menengah, sorry. Ya, intinya ada angka 66.000 menjadi 200.000. Ini kan banyak ya. Dengan perusahaan ini skalanya naik ya, dia akan produktivitasnya meningkat gitu kan. Ya, membantu perekonomian Indonesia gitu loh. Nah, maka kita juga pengen kan ya, pengusaha muslim berperan aktif. Ya nggak cuma aktif, kalau sekarang mungkin sudah aktif. Ya karena perusahaannya sudah skala menengah kecil itu aktif namanya. Tapi juga punya, terutama yang menengah ya karena sudah punya untuk menjadi sebuah perusahaan besar dan punya tujuan gitu ya. Jadi tidak hanya pindah skala usaha menjadi perusahaan besar dengan menaikkan omset, tapi juga punya tujuan. Tujuan yang kita bisa dampingi ya ini. Ya, syarat kalau kita ingin mendampingi sebuah perusahaan pengusaha muslim itu Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wal haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, Zpreneurs. Banyak pengusaha muslim yang bingung nih. Pada pertemuan lalu kita sampaikan bahwasanya hampir bisa dipastikan perusahaan besar itu menggunakan jasa konsultan manajemen. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan perusahaan kita mulai butuh untuk didampingi oleh konsultan manajemen? Alhamdulillah sudah bersama kita ini founder dan juga CEO dari Ziyadah Consulting, Pak Ido Wiba. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Terus semangat ya. Alhamdulillah. Tapi Pak tadi Pak ya, infonya kan tidak semua perusahaan yang menghubungi Ziyadah Consulting ini bisa diterima nih untuk mendapatkan pendampingan manajemen. Nah, tadi pertanyaannya, kapan pengusaha atau perusahaan pengusaha muslim ini benar-benar butuh nih pendampingan dari konsultan manajemen? Apa saja parameter ukurannya sehingga bisa didampingi oleh Ziyadah Consulting atau mungkin memang standar dari perusahaan konsultan manajemen? Masya Allah, ya. Jazakallahu atas pembukaan dan pertanyaannya Pak Alfian. Jadi yang perlu diketahui yang pertama sebenarnya adalah fungsi dan peran konsultan dulu ya. Pada saat kita mengetahui fungsi dan peran konsultan, insya Allah kita juga menjadi salah satu ukuran ya kan. Apakah kita sudah membutuhkan konsultan gitu. Konsultan ini kan fungsinya secara sederhana ya kita jelaskan itu. Kalau kita mau jelaskan itu, fungsi dan perannya adalah problem finder dan problem solving. Jadi kita mencari akar masalah ya di sebuah perusahaan atau bisnis dan memberikan solusi. Nah itu peran dan fungsi konsultan ya. Jadi orang konsultan itu harus ahli di bidangnya. Nah sedangkan fungsi yang lain tidak semua konsultan melakukan hal ini, yaitu adalah di sisi mendampingi. Jadi fungsi dan peran utamanya itu adalah problem finding dan problem solver, menemukan akar masalah, tidak hanya masalah aja tapi akar masalah dan membantu menyelesaikannya, memberikan solusi untuk menyelesaikannya. Nah, yang peran selanjutnya adalah kalau di Ziyadah Consulting kita kan mendampingi implementasinya, implementasi dari solusi. Nah, itu yang kita lakukan ya pada saat melakukan fungsi konsultan manajemen memberikan tadi solusi, tapi tidak semua konsultan manajemen memberikan bentuk solusi tersebut adalah didampingi implementasinya. Ya, tidak semua. Jadi rata-rata mereka hanya sampai di memberikan solusi. Ya kan, dengan tentunya solusi yang terstruktur ya. Jadi solusi dengan sistem. Jadi kan beda juga dulu ya kita bahas sering gitu kan. Dengan mentor gitu kan. Itu juga punya peran yang berbeda. Memang mentor ini berfungsi dan berperan sebagai problem finding dan problem solver, cuma problem solvernya hanya berdasarkan dengan pengalaman. Nah, kalau konsultan kan berdasarkan resources yang ada di perusahaan tersebut ya, bisnis tersebut, kemudian setelah disesuaikan baru ada solusi yang terstruktur atau berbentuk sistem. Nah, gitu, misalkan SOP, peraturan dan seterusnya. Nah, itu yang harus kita tahu dulu, sehingga pada saat kita membutuhkan seorang yang ahli untuk bisa melihat akar masalah yang kita punyai, atau kita merasa kok masalah ini nggak pernah bisa selesai gitu, atau lama nggak selesai, masalahnya itu aja ya bertahun-tahun ya, dan membutuhkan solusi. Nah di saat itulah sebenarnya seorang pengusaha ya atau sebuah perusahaan itu membutuhkan konsultan, karena tadi peran utamanya. Dan kalau dengan Ziyadah Consulting berarti membutuhkan pendampingan. Nah cuma yang pendampingan ini kan levelnya lain ya.
Jadi tadi kita tidak hanya sekedar menemukan akar masalah, tapi kita juga memberikan solusi dari akar masalah tersebut sesuai dengan resource yang ada, sumber daya yang ada, bukan hanya berdasarkan pengalaman, tetapi disesuaikan ya pengalaman itu dengan keadaan di bisnis tersebut. Itu kan tantangannya ya. Jadi kalau hanya by best practice saja, ya kan, secara experience saja, tapi nggak disesuaikan dengan sumber daya, itu mentor namanya. Ya, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Dahulu melakukan bisnis seperti ini. Ya, atau seorang profesional ya. Saya dulu memimpin perusahaan, menjadi seorang general manager, direktur, dan seterusnya, melakukan ini pada saat ada masalah itu. Tapi kan dulu di resource-nya dia dulu. Perusahaannya berbeda, resource-nya berbeda. Masalahnya juga berbeda. Masalahnya berbeda. Anggap saja masalahnya sama. Yang berbeda itu resource. Masalah itu bisa sama. Misalkan masalah tentang hutang. Ya. Yang tidak terselesaikan bertahun-tahun. Ya. Masalahnya sama di perusahaan itu pada saat beliau menjadi direktur utama atau general manager atau manajer keuangan ya, dia mempunyai perusahaannya masalah yang sama. Tapi resource itu berbeda, fase bisnis itu berbeda, termasuk resource ya. Keadaan itu sangat unik, Mas. Ya kan? Yeah. Keadaan suatu bisnis itu sangat-sangat unik sekali. Contoh saja, beliau pada saat di situ menjadi misalkan direktur ya utama misalkan. Nah resource di bawahnya ada nggak manajer keuangannya? Atau ada nggak direktur keuangannya, ya kan? Ya ternyata kalau waktu dulu beliau di perusahaan besar, ya best practice di multinasional, kelengkapan timnya lengkap, sistemnya udah sustain puluhan tahun. Nah ini kan mempunyai keadaan yang berbeda, ya jadi nggak bisa. Sedangkan yang di mentori, ya masih UKM. Nah bisa jadi kan nggak cocok. Ya, maka kalau kami sampaikan best practice yang kami maksud sebagai fundamental ya karena memang kita bukan akademisi gitu kan. Karena konsultan itu kan ada yang backgroundnya akademisi, ada yang backgroundnya profesional. Ya dua hal itu ya. Ada yang memang backgroundnya juga memang asli konsultan. Dari awal beliau berprofesi sebagai konsultan. Ya kalau saya kan konsultan background dengan pengusaha ya. Nah ini jarang nih. Biasanya kalau background pengusaha jadi mentor bukan jadi konsultan. Ya tapi kalau dulu ya Allah memberikan peran saya di sini jadi sangat jarang yang konsultan itu backgroundnya pengusaha seperti saya gitu ya. Nah yang banyak kan backgroundnya akademisi, profesional dan murni konsultan. Sejak awal beliau menjadi konsultan. Itu memang sangat berbeda dengan mentor. Ya konsultan itu tadi dia memang berpengalaman. Ya kalau yang profesional ya, yang dari profesional itu memang melakukan itu ya best practice yang kita maksud. Nanti kalau Zira Consulting memang tidak ada konsultan kita yang backgroundnya akademisi. Semuanya best practice. Ya rata-rata beliau adalah seorang profesional di sebuah perusahaan nasional atau multinasional. Nah, best practice yang kita maksud adalah disesuaikan dengan sumber daya dari klien kita. Nah, karena itu penting. Ya, karena tentunya pada saat dulu menyelesaikan masalah-masalah di perusahaan beliau bekerja itu dengan resource yang berbeda. Ya, bahkan kalau multinasional sudah sustain. Lebih mudah menyelesaikan sebuah masalah di sebuah perusahaan multinasional sebenarnya daripada di sebuah perusahaan skala kecil menengah. Ya kenapa? Ya karena resource-nya semua terbatas. Tapi kalau di kecil menengah ini sangat-sangat terbatas, itu yang pertama. Yang kedua, fase mereka tidak sebaik ya, sistem yang mereka punya tidak sebaik yang di perusahaan multinasional. Jadi fasenya itu kalau di perusahaan multinasional ini ada fase bisnis dia sudah dioptimize. Kemudian kalau di tingkat kedewasaan bisnisnya sudah mature gitu ya. Nah, sedangkan di perusahaan kecil menengah sebagaimana pengalaman kita mendampingi klien ya, itu rata-rata di fase survive dan exist masih. Growth aja enggak gitu ya. Karena enggak punya standarisasi. Nah, ini kan tantangan ya. Ya, jadi bahasanya kita juga meng-create atau menciptakan atau membuat alatnya juga. Ya, kalau di perusahaan besar itu kan alatnya sudah ada, orang-orangnya sudah ahli menggunakan alat ini gitu kan. Nah, kalau di perusahaan kecil menengah alatnya aja tidak ada dan orang-orangnya juga tidak biasa menggunakan alat dalam bekerja. Nah ini kan tantangannya. Sehingga betul-betul harus tahu bagaimana mengimplementasi solusi yang sudah kita berikan. Itu yang pertama harus tahu ya. Jadi fungsi dan peran konsultan harus diketahui dulu sama pengusahanya. Sehingga pada saat beliau terasa punya masalah yang nggak pernah selesai atau bertahun-tahun nggak selesai, bahkan puluhan tahun nggak selesai gitu ya, dan butuh solusi, ya harusnya itu waktunya membutuhkan konsultan. Yang indikator pertama ya. Tadi dia harus merasakan masalah yang bertahan lama ya nggak selesai-selesai gitu kan. Nah, berarti itu tanda-tandanya
Seharusnya butuh seorang ahli yang Ini dari segi butuh konsultannya Pak ya. Ya. Tapi dari segi tadi kapan mulai butuh didampingi? Ya, baik. Jadi tidak sekedar ingin itu ya, tapi Betul. Ini butuh, Ya. butuh seperti Ya, masalah. bisa didampingi. Ya, jadi kalau butuh konsultannya kan seperti tadi ya, bagaimana dia pengen menyelesaikan sebuah masalah dengan terstruktur dan tersistem sehingga masalah itu tidak terjadi lagi dan bukan hilang ya. Masalah sebuah perusahaan itu masih beroperasional itu pasti ada, maka dia berganti masalah. Ya. Naik level masalah. Naik level karenanya. Ya, masalahnya naik level. Nah terus ya pertanyaan bagus ya. Kapan mulai butuh didampingi gitu ya? Karena kalau Zeda Consulting memang spesialis kita adalah mendampingi implementasi solusi tersebut. Nah, yang pertama indikatornya adalah dari diri sendiri lagi ya. Jadi harus dirasakan. Sebagaimana yang kita sampaikan di podcast sebelumnya ya, Ziyada Live sebelumnya itu, bahwa beliaunya harus punya visi yang besar. Ya, karena pada saat tidak mempunyai visi yang besar atau belum punya visi yang besar, itu tidak akan, setelah mengetahui fungsi dan peran konsultan ya, kalau belum juga nggak akan butuh. Ya. Nah ini level nextnya ya. Setelah mengetahui fungsi dan peran konsultan, maka pada saat beliau punya indikator selanjutnya adalah harus punya visi yang besar, maka beliau butuh seorang yang ahli, seorang konsultan untuk bisa membantu dia dalam mencapai visinya. Ya karena pada saat kita ingin mencapai visi yang besar, ya itu memang dibutuhkan ekosistem ya, entitas lah yang tidak biasa. Ya kemarin saya menulis ya status di saya itu beda antara membangun pasukan ya dengan membangun tim. Ya kalau bangun pasukan itu cenderung hanya pada kuantitas, indikatornya hanya kuantitas. Kebutuhan tim pada pemenuhan pekerjaan teknis. Ya ini rata-rata yang pengusaha muslim UMKM ya. Jadi pada saat bisnisnya tambah cabang, dia butuh karyawan. Tapi secara membantu teknis. Ya, menjaga cabangnya ya, teknis. Oh, ada kok Pak leadernya ya, tapi untuk urusan teknis. Ya, bagaimana si kasir ya atau pelayannya itu bisa masuk rutin, enggak telat dan kayak gitu. Jadi urusan-urusan ini bukan untuk membangun sistem. Nah, karena beliau butuh kan pada saat mungkin cabangnya 5, 10 dihandle sendiri bisa. Cabangnya 1 misalkan dijaga sendiri bisa. Cabang 2 bisa enggak jaga sendiri? Kan enggak bisa ya. Maka butuh. Cabang 3, 4, 10. Nah, maka itu membangun pasukan ya. Pada saat cabang 20, dia kan enggak bisa ngawasin 20 dulunya. Maka butuh satu orang yang berperan untuk mengawasin yang 10. Yang dia yang pegang 10, yang 10-nya dipercayakan pada orang lain gitu ya. Tapi yang mengawasi ini bukan untuk membangun sistem. Ya, bukan untuk meraih visi yang besar. Ya, karena Allah mudahkan saja ini membesar karena secara kuantitas ya, secara omset lah bahasa gitu ya. Maka tadi saya sampaikan beda antara membangun pasukan dengan membangun tim. Nah, pada saat kita mempunyai visi yang besar, yang akan dilakukan oleh pengusaha tersebut adalah membangun tim. Dan itu tadi saya bilang, beliau akan mencari jalannya untuk mewujudkan visi besar tersebut. Ya, sehingga tadi dia akan punya keilmuan, wawasan untuk membangun tim. Sehingga beliau juga akan merasa perlu ya untuk meng-hire konsultan. Bahkan beliau tidak hanya sekedar meng-hire konsultan, tapi tim konsultan. Ya, karena pada saat pengusaha muslim ini punya visi besar ya, dia tidak hanya butuh menyelesaikan masalah-masalah harian. Ya, tapi butuh membangun perusahaan yang menerapkan manajemen profesional. Ya, contoh saja, banyak sekali dari pengusaha muslim menggunakan jasa konsultan. Sebenarnya sudah banyak ya di pada saat skala kecil menengah. Tapi jasa konsultan apa? Pajak. Ya, yang banyaknya itu jasa konsultan pajak. Itu kenapa? Ya karena belum punya visi yang besar, hanya menyelesaikan masalah-masalah harian, ya masalah-masalah teknis. Ya, bukan masalah-masalah strategik. Ya, tapi kalau di Ziyada Consulting kita mendampingi untuk urusan masalah-masalah strategik, untuk urusan masalah dan memitigasi ya, tidak hanya menyelesaikan masalah tapi juga menanggulangi risiko pada saat kita punya visi minimal bertumbuh skala nasional. Bahkan kita punya misi ya untuk mendampingi para pengusaha muslim kelas kecil menengah ini ya, terutama yang menengah ya karena sudah waktunya ya, untuk menjadi sebuah perusahaan besar dan punya tujuan gitu ya. Jadi tidak hanya pindah skala usaha menjadi perusahaan besar dengan menaikkan omset, tapi juga punya tujuan
tujuan yang kita bisa dampingi ya ini. Ya, syarat kalau kita ingin mendampingi sebuah perusahaan pengusaha muslim itu, pengusaha muslimnya harus punya visi yang besar dan mempunyai tujuan. Ya, jadi tidak hanya visi besar, tapi visi besar yang ada tujuan. Visi besar yang jelas. Ya, maka tujuannya harus atau menginginkan atau mendambakan ya menjadi perusahaan skala multinasional. Ya, sebagaimana slogan kita kan, going multinasional. Kita mendorong para pengusaha muslim untuk menuju sana. Dan tadi levelnya tidak hanya going multinasional level 1 yang hanya ekspor saja, tetapi sampai level 3 yang beliau sudah melakukan akuisisi atau membeli perusahaan di luar negeri. Nah, itu yang kita inginkan. Iya, level 1 ekspor, level 2 beroperasi di luar negeri, yang ketiga adalah mengakuisisi perusahaan-perusahaan di luar negeri. Tujuannya ke sana. Nah, itu sih. Masya Allah. Berarti ketika ada yang perusahaan datang ke Ziyada Consulting ya Pak, ya, minta untuk pendampingan, manajemen, ya, akan dicek visinya seberapa besar gitu Pak ya. Betul. Kalau ternyata visinya tidak besar, ya, tidak diterima. Tidak atau diterima. Seperti apa Pak? Kenapa ini? Ya, betul sekali. Jadi ya kita sering ya menghalang-halangi bahkan ya untuk beliau menggunakan model solusi pendampingan di Ziyada Consulting. Ya, terutama pendampingan komprehensif. Ya, yang nama model solusinya Ziyada Transform Fundamental. Nah, ini tidak mudah ya untuk bisa mendapatkan model solusi tersebut atau layanan tersebut di Ziyada Consulting. Karena kita menghalang-halangi. Tadi kalau tidak punya visi besar ya, dalam bisnisnya, hanya berkutat pada penyelesaian masalah teknis, ya itu jangan dengan Ziyada Consulting. Ya, yang lain banyak. Iya. Kemudian visi besarnya pun harus punya tujuan menjadi perusahaan skala multinasional. Ya, nggak cuma sekedar ini saya pengen jadi amal jariah. Amal jariah yang sebesar apa? Ya, harusnya yang sebesar skala multinasional. Sebelum mereka mengarah pada sana, beliau mengarah pada sana, kita tidak menghalang-halangi ya, tidak menerima ya untuk mendampingi terutama di model solusi Ziyada Transform Fundamental. Ya, karena itu sangat penting, Mas. Jika kita punya visi yang sama, misi yang sama, ini tingkat keberhasilan ya atas izin Allah Ta'ala ini, pendampingan ini akan mendekati 100% gitu. Risikonya lebih kecil. Tapi kalau udah visinya nggak sama, misinya nggak sama, tujuannya nggak sama, ya padahal kita adalah partner gitu ya, mitra yang harus berkolaborasi gitu ya, nggak cuma berkolaborasi, yang harus punya komitmen yang sama, yang harus punya konsistensi yang sama, ya semangat yang sama, ini nggak sama. Ya ini nggak bisa gitu loh. Ya kita cuma cari masalah berarti. Dia hanya cari masalah, kita hanya cari masalah gitu kan. Ya kita nggak mau seperti itu. Ya jadi memang harus syaratnya punya tujuan visi yang besar dan menjadi perusahaan skala multinasional. Masalah. Tapi ini unik Pak, sampai dihalang-halang ini apakah sampai ada apa ya yang dirugikan antara misalkan pengusahanya jadi dirugikan nih atau malah Ziyada Consulting yang dirugikan ketika pengusaha tersebut ternyata visinya belum jelas sehingga tidak diterima. Ya. Sebenarnya akan dua-duanya dirugikan. Ya, beliau mengeluarkan sejumlah investasi ya, untuk membiayai proyek ini gitu ya. Transformasi ya, kalau di Ziyada kita ingin adanya business transformation. Akhirnya tidak terlalu efektif. Hasilnya kurang karena tadi visinya nggak sama, misinya nggak sama, tujuannya nggak sama. Ya, sehingga komitmennya kurang, konsistensinya kurang. Karena visinya nggak besar, komitmennya kurang. Untuk mengeksekusi. Iya. Untuk terus bertahan meskipun terasa sakit. Ya, karena perubahan itu terasa sakit. Siapapun itu termasuk kita. Ya, beda fase, ada transformasi di Ziyada Consulting juga akan kita lakukan terus-menerus itu kan. Itu terasa sakit. Ya, bagaimana? Pasti ada tim yang merasa tidak nyaman. Iya kan? Kita tadi habis meeting manajemen. Ada yang nggak nyaman pada saat ada perubahan menuju skala yang lebih baik, Gus. Nah, maka itu yang kita selalu sampaikan. Kita halang-halangi benar. Ya, misi kita sama, visi kita sama. Bahwa kita pengen menjadi perusahaan ini amal jariah yang berusaha menghindari pelanggaran syariat untuk menjadi perusahaan skala multinasional. Benar nggak? Salah satu yang kita tanyakan juga, pada saat ada keinginan untuk menjadi perusahaan profesional, menjadi perusahaan berskala nasional lah minimal, itu adalah salah satu indikatornya mau menyejahterakan karyawan. Mau nggak? Tidak hanya secara kuantitas, tapi juga menyejahterakan secara kualitas. Pasti kita arahnya ke sana gitu loh.
konsultan masuk itu memperbaiki fundamental itu ya juga salah satunya adalah di timnya kan, bukan ownernya saja. Bagaimana pada saat didampingi karyawannya menjadi pintar, kemudian yang dulunya banyak diemnya sekarang banyak protes. Ya. Mau nggak? Karena itulah sejatinya perusahaan yang profesional. Ya, bagaimana seseorang itu berani mengungkapkan pendapatnya dengan bebas, ya kan? Karena itu termasuk salah satu integritas sebenarnya, ya kan? Pada saat orang menasihati seseorang itu memberikan masukan atau apapun itu karena sayang, ya kan? Bukan karena pengen menjatuhkan. Nah, kayak gitu-gitu kan harus diketahui. Ya, kalau sudah merasa nggak nyaman berarti visinya kurang besar. Berarti tujuannya tidak menjadi perusahaan skala multinasional. Nah, karena salah satu concern dari sebuah perusahaan multinasional atau skala nasional adalah kesejahteraan karyawan. Ya, karena itu adalah aset terbesar dari sebuah perusahaan gitu kan. Nah, gitu sih. Ya, itu yang akan kita sampaikan sebelum menuju pendampingan. Ya, makanya kalau belum ke situ ya kayaknya investasi yang akan beliau tanamkan di proyek ini akan tidak efektif sehingga rugi. Nah, di sisi kita rugi juga gitu. Effort yang kita sudah keluarkan, ya, tenaga, pikiran, karena kita ada kunjungan, ada meeting, ada apa, ya. Yang serius kita bicarakan di internal meskipun beliau nggak tahu dapur kita seperti apa. Nah, itu juga akan menjadi useless. Ya, rugi kita nih. Ngapain kita melakukan sesuatu? Karena kalau pola pikirnya seorang profesional, ya, fee yang didapat itu kan cuma gimmick yang nggak terlalu dipikirkan. Tapi kan visi kita di Zira Consulting adalah bagaimana proyek ini bisa berhasil kan gitu. Ya, yang tentunya menjadi portofolio kita kan gitu ya. Jadi nambah masalah nggak apa-apa, asalkan ini berhasil. Yang pertama kita ikut senang karena misi kita pengen banyak lahir ya pengusaha Muslim yang berskala multinasional. Ya sebagaimana ya saya melihat 3 hari lalu mungkin ya podcastnya Pak Sandiaga Uno itu ya, yang mengundang tim McKinsey ya, konsultan manajemen skala multinasional ya, McKinsey sudah terkenal. Itu membicarakan penelitian McKinsey yang memang dipakai oleh pemerintah ya untuk menemukan solusi ya dari permasalahan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ya, salah satu yang beliau tim McKinsey temukan ini adalah ada transformasi ya atau perubahan atau peningkatan skala usaha. Ya, sehingga saya dari skala kecil ya, pengusaha skala kecil ini harus dari 66.000 harus naik menjadi 200.000. Kalau mau. Maksudnya yang mikro naik ke kecil gitu ya? Enggak, ini yang kecil. Saya mikro lupa jumlahnya berapa untuk kecil. Jadi mikro ke kecil, kecil ke menengah. Ini kecil yang menengah ke besar ya. Kecil ke menengah. Kecil ke menengah, sorry. Oh, kecil ke menengah. Kalau enggak mikro ke kecil, kecil menengah, saya lupa. Ya intinya ada angka 66.000 menjadi 200.000. Ini kan banyak ya. Sebesar 140.000 selama 20 tahun nih. 20 tahun. Ya kan sampai 2045. Ya, itu kalau salah satu faktornya ya. Kalau mau ada di 5 faktor kapital yang harus di fokuskan gitu ya. Salah satu financial capital, human capital gitu ya. Nah, itu saya bilang ya betul juga karena dengan perusahaan ini menjadi perusahaan skalanya naik ya. Ya baik secara kuantitas maupun kualitas naik, dia akan produktivitasnya meningkat gitu kan. Ya, membantu perekonomian Indonesia gitu loh. Ya. Nah, maka kita juga pengen kan ya, pengusaha muslim berperan aktif. Ya enggak cuma aktif, kalau sekarang mungkin sudah aktif. Ya karena perusahaannya sudah skala menengah kecil itu aktif namanya. Tapi juga punya dampak yang besar gitu. Enggak kecil-kecil melulu. Ya. Bagaimana? Minimal yang enggak bayar dulu apa? Mindsetnya diubah gitu. Ya, diubah untuk mendirikan sebuah perusahaan yang dengan bervisi besar dengan tujuan skala multinasional. Nah itu yang baru insya Allah cocok lah. Ya untuk kita dampingi. Ya sehingga kita ini kalau mendampingi itu ya kayak cari jodoh lah mas. Gitu kan? Yang sekufu lah. Ya kalau nggak sekufu cuma cari masalah. Ya nggak kira langgeng ini kolaborasinya gitu. Ada aja nanti yang komplain yang ini yang itu, waduh. Ya kita nggak mau lah melayani ya sebuah perusahaan yang nggak punya visi misi yang sama. Itu sih. Masya Allah. Nah ini Pak, misalkan ada pengusaha muslim nih yang datang ke Ziyada Consulting. Ya. Biasanya keraguannya apa Pak menggunakan pendampingan misalnya?
untuk didampingi konsultan manajemen. Ya. Sehingga ketika datang bertemu, meeting, keraguannya terjawab, baru kemudian memutuskan sama nih visinya tadi cocok gitu ya. Jodoh akhirnya berjalan. Jadi pengusaha-pengusaha muslim datang ke Rizada Consulting adalah pengusaha-pengusaha yang sudah teredukasi. Mereka biasanya sudah berubah mindset ya. Dari mengelola bisnis secara otodidak menjadi pengen mengelola bisnis secara profesional, manajemen profesional. Kemudian tadi mengelola bisnis dengan membangun pasukan, sudah mulai pengen mengelola bisnis dengan membangun tim. Ya, kemudian baru ya pada saat ketemu kita itu memang rata-rata belum mempunyai visi yang besar. Masih mendapatkan edukasi untuk mentransform bisnis beliau menjadi perusahaan yang lebih profesional. Tertata gitu. Tertata. Karena beliau tahu pada saat ikut workshop tadi sadar, ya alhamdulillah pada saat dikelola dengan otodidak itu menyakitkan. Ya, bikin capek lah. Ya, menyakitkan pikiran, badan. Ya, sehingga tahu pleasure-nya gitu ya. Tahu bahwa pada saat dibangun manajemen profesional itu akan memudahkan beliaunya, ya dengan segala kemudahannya lah yang disampaikan para trainer ya di workshop tersebut, gitu. Termasuk menyelesaikan masalah yang beliau rasakan saat ini adalah salah satu solusinya adalah membangun manajemen profesional. Lah baru pada saat datang kepada kita pertama kali itu kita membuka mindset yang lain. Yang pertama adalah yang dia harus lakukan beliau tidak hanya merubah di satu pilar. Karena manajemen profesional itu atau pilar manajemen itu ada 5. Nah itu baru kadang beliau sadari. Oh iya ya ada 5. Penjualan, pemasaran, operasional, SDM, keuangan. Penjualan, pemasaran, keuangan, SDM, operasional. Ya ada 5. Kemudian yang selanjutnya kita juga biasanya mengedukasi kepada tadi visi yang besar atau seharusnya ya peran ideal seorang pengusaha muslim yang tentunya ada beberapa atau bahkan semuanya mungkin dari pengusaha muslim pengen perusahaannya menjadi amal jariah gitu kan. Ya tadi saya bilang amal jariah yang sebesar apa, amal jariah yang bagaimana gitu kan. Nah sehingga kita biasanya juga menyampaikan harusnya kita pengen amal jariah yang skala multinasional gitu ya, yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya. Nah itu baru akhirnya mindsetnya terbuka. Nah biasanya memang tadi ada keraguan dari kesiapan ya, sehingga pada saat teredukasi tadi ya, yang awalnya kan mikirnya hanya standar ya, bahwa saya punya masalah itu bisa kita selesaikan dengan manajemen profesional. Ya, enak nih kalau punya manajemen profesional, perusahaan bisa autopilot gitu kan, dan seterusnya. Itu yang beliau biasa ketahui sebelumnya sehingga mendatangi Rizada Consulting. Didapatkan dari workshop. Biasanya beliau belum tahu bahwa ya jika punya visi yang besar tadi, pada saat kita edukasi ternyata dia pengen punya visi besar juga, pengen juga menjadi skala multinasional, nasional bahkan multinasional. Nah itu yang kita edukasi lagi selanjutnya adalah perubahan itu tidak nyaman. Nah itulah yang kadang membuat ragu ya, bahwa perubahan itu menyakitkan. Tidak hanya menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini terjadi, tapi kalau dengan kita itu bahkan mindsetnya harus berubah. Meskipun itu adalah bagian dari penerapan manajemen profesional. Contoh, beberapa belum tahu bahwa kesejahteraan karyawan itu salah satu concern utama dari pendampingan Rizada Consulting kan gitu. Kaget. Ya. Ternyata sampai ke sana ya. Kirain cuma bikin sistem doang. Ya, sebagaimana yang saya tahu di workshop dengan sistem manajemen profesional ini bisa masalah selesai loh. Itu kan masalah harian, masalah jangka pendek. Kalau masalah untuk mencapai visi besar menuju perusahaan skala multinasional ya fundamental seperti kesejahteraan karyawan dan seterusnya harus kita perbaiki juga. Harus ditransformasi juga. Sehingga ada keberlanjutan dari bisnis ini gitu kan. Dan seterusnya. Ada harus bikin visi misi ya kan? Kayak gitu-gitu. Itu kan fundamental. Yang kedulunya tidak terpikirkan. Ternyata visi misi butuh ya. Ya kalau sudah punya visi yang besar, kalau sudah tujuan perusahaannya menuju skala multinasional ya harus punya visi misi.
di Ziyada Consulting itu secara mindset pun harus dirubah gitu. Ya. Karena mindset ini adalah fundamental di Ziyada Formula ya. Akidah mindset itu fundamental untuk menuju atau mencapai bisnislah ya, visi yang besar dan perusahaan skala multinasional. Nah itu biasanya keraguannya gitu. Jadi siap nggak? Dan memang kita menanyakan itu. Ya kan? Bahkan di awal proses pendampingan itu kan Ziyada transfer roadmap ya. Itu sudah kita kesampaikan. Bener nih kita mau bikin roadmap, bisnis roadmap. Karena tadi investasi yang beliau keluarkan berdasarkan membuat bisnis roadmap, project roadmap 1 tahun, bisnis roadmap 3 tahun. Itu kan harapannya ini diimplementasi. Ya, baik dengan didampingi oleh Ziyada Consulting ataupun dengan tim mereka sendiri kan. Kan harapan begitu loh. Terus ngapain bikin peta jalan? Ya, kemudian nggak diimplementasi. Karena beliaunya belum siap. Jadi bukan timnya. Saya pernah menemui seorang pengusaha membuat bisnis roadmap. Saya tanya, sudah implementasi belum? Kenapa? Tim belum siap. Saya bilang, yang belum siap kamu, bukan timmu. Kalau tim kita ini mengikuti apa yang kita sampaikan, iya kan? Iya kan? Sebagai pimpinan tertinggi gitu. Nah, saya bilang ternyata ada ya sebuah perusahaan yang membuat bisnis roadmap, tapi tidak terimplementasi. Nah, maka di awal pun pada saat beliau menyampaikan ingin dampingin dan harus pintunya adalah Ziyada transfer roadmap. Ya, membuat bisnis roadmap dengan kita ya supaya juga kita tahu gitu kan peta jalan 3 tahun ke depan gitu untuk mencapai visi yang besar dan skala multinasional tadi itu kita sampaikan ini benar nih ya ingin bertransformasi menjadi perusahaan yang punya visi besar dan skala multinasional yang kepentingan umum ini kita dulukan ya bukan lagi hanya kepentingan pengusahanya. Tapi kalau sudah bicara tentang perusahaan mereka, seperti Ziyada Consulting misalkan, ini bukan bicara tentang saya lagi gitu. Bukan tentang Ido Iba lagi, tapi tentang antum, tentang Pak Dias ya, masuk semua. Nah, sehingga segala sesuatunya harus berdasarkan kepentingan umum gitu. Nah, ini yang harus terbiasa ya ada di perusahaan yang kita dampingi gitu. Nah, tapi kalau sebelumnya biasanya juga urusan keuangan nih ya masih campur-campur dengan urusan pribadi yang tidak memisahkan entitas dan kepentingan ini yang nggak cocok gitu ya visi misinya sehingga selalu kita tadi halang-halangi lah intinya ya memberikan edukasi yang terbuka ya lugas sebagaimana budaya kita ya untuk lebih kerjasama ini sustain gitu untuk lebih efektivitasnya ada gitu dan nggak sama-sama rugi ya, jadi jangan sampai seorang pengusaha muslim berinvestasi atau mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang useless ya nggak berguna nggak manfaat ya itu dilarang kan sama Allah Ta'ala gitu ngapain israf buat apa kita israf gitu. Jadi kita kasih tahu loh bener. Kalau bener ayo kita juga akan bersemangat karena memang kita perusahaan yang biasa seperti itu gitu kan. Itu visi misi kita. Ya kan? Kalau kita Ziyada Consulting yang ngatur visi misinya kita kan gitu ya. Kita kendalikan betul insyaallah ya dengan tim manajemen visi misi kita terwujud gitu. Tapi di beliau belum tentu, ya kan? Ya, maunya apa? Kalau tadi sekedar hanya menyelesaikan permasalahan, membangun manajemen profesional tanpa tujuan visi yang besar, ya udah nggak, bukan Ziyada Consulting solusinya. Ya, kalau kita secara ukhrawi, secara agama membuat perusahaan yang punya amal jariah yang besar. Yang pertama jelas tidak boleh ada pelanggaran syariat supaya menjadi amal jariah. Yang kedua, ya manfaat yang diberikan dari perusahaan ini kepada yang punya kepentingan ya stakeholder itu betul-betul manfaat. Ya baik dari kesejahteraan, dari layanan dan seterusnya gitu lah. Nah itu kan tidak mudah. Berarti tujuannya tidak hanya untuk menyelesaikan masalah. Ya. Dan
sebatas menanggulangi risiko, bukan. Ya, tapi betul-betul bersikeras, punya komitmen konsistensi mencapai visi misi yang besar tadi dan menuju perusahaan skala nasional, multinasional. Nah, itu yang menurut saya tidak mudah ya, pada seorang pengusaha muslim yang belum terbiasa, bahkan belum terbiasa menerapkan manajemen promosional. Ya, jadi itu lebih bisnis transformasi yang kita maksud lebih jauh gitu levelnya daripada hanya sekedar membangun atau membentuk manajemen profesional gitu. Lebih dari sekedar itulah gitu kan. Kita cita-citanya akhirat gitu. Dunia bukan tujuan besar kita gitu, tapi akhiratlah tujuan besar kita. Sehingga jangan sampai ada stakeholder kita yang kita dolimi. Ya, karyawan kita, mitra kita, dan seterusnya. Termasuk Ziyad Consulting, kita nggak mau kerja sama, ternyata beliau nggak tahu yang kita dampingi itu harus begini gitu ya. Nah, takutnya kita akhirnya mendolimi dia, ya kan? Karena nggak sama. Saya sudah mengeluarkan investasi sekian, ternyata yang saya maksud nggak sama loh. Ya, ini yang harus. Ya, alhamdulillah ya, semoga Allah mudahkan kita berhati-hati atas itu. Sehingga tadi memasuki Ziyad Transform pun kita sudah mendedukasi lebih dahulu supaya beliau siap ya, bahwa kalau ada business roadmap berarti kamu siap untuk mengimplementasi ya, meskipun kita lihatkan ini loh business roadmap yang kita maksud ya, baik itu didampingi apun tidak. Kalau cuma buat koleksi seleksi aja nggak usah ya, untuk yang lain aja berarti dosisnya jangan roadmap dulu deh, misalkan training aja ya, untuk solusi-solusi jangka pendek itu ya. Ya, itu training ada, kita punya dosis-dosis ya. Kalau kita bicara pendampingan itu dosisnya. Tapi kalau dosis-dosis yang lain yang belum siap melakukan perubahan besar, ya belum siap entitasnya dipisah, belum siap menghilangkan kepentingan pribadi atau mendulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi di perusahaannya, ya mungkin bisa pakai model solusi yang lain seperti Ziyad Transform People, yaitu in-house training, ya, ikut public training kita juga bisa ya, untuk mengetahui dulu atau menyelesaikan masalah-masalah jangka pendek, atau sekedar hanya konsultasi di Ziyad Transform Light, ya nggak perlu pakai business roadmap gitu ya. Ya, atau yang agak tinggi dosisnya itu Ziyad Transform Mentoring ya, itu dengan tools OKR, ya itu mungkin lebih cocok gitu. Ya, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan jangka pendek. Tapi kalau ingin mengatasi masalah-masalah jangka menengah bahkan jangka panjang, ya untuk menjadi perusahaan sustain dan menjadi perusahaan skala multinasional, yang jelas kalau skala multinasional pasti profesional insyaallah ya. Dan punya tujuan menjadi amal jariah yang mendulukan kepentingan umum, ya itu memang cocok di Ziyad Transform Roadmap sebagai pintunya dan menggunakan model solusi pendampingan Ziyad Transform fundamental. Itu sih Mas. Nah. Siap, Masya Allah. Berarti dalam kata lain keraguan tadi akan hilang ketika sudah sama-sama tahu visinya sama gitu Pak. Betul. Dari segi Ziyad Consulting punya visi mendampingi pengusaha muslim ini untuk going multinasional. Betul. Si pengusaha pun punya visi yang sama yaitu untuk going multinasional. Betul. Masya Allah, seru sekali nih. Zipreneurs. Insya Allah di podcast selanjutnya kita akan bahas ya secara langsung atau melakukan demo bagaimana pendampingan ya di Ziyad Consulting dilaksanakan seperti Pak ya. Ya. Baik, kita pertemuan kali kita sudahi dulu. Jazakallahu khair Pak atas ilmunya, penjelasannya, semoga bermanfaat. Amin ya Rabb. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halal Transform Accelerate Ziyad Consulting.